Sedangkan di tempat lain kini Tasya masih tidak sadarkan diri dengan selang infus yang terpasang di pergelangan lengannya. Kapan dia sadar? Tanya seorang pria yang tak lain adalah Fadil pada dokter. Kemungkinan sebentar lagi. Nanti setelah infusnya habis pasti dia akan sadar. Jawab sang dokter. Baiklah kalau begitu. Anda boleh pergi sekarang. Ucap Fadil. Nandan antarkan dia pergi. Sambung Fadil. Nandan pun mengantarkan dokter yang sedari semalam merawat Tasya. Sedangkan Fadil menunggu Tasya sampai Tasya sadarkan diri. Tak lama Tasya pun membuka matanya. Tasya melihat ke sekeliling namun Tasya tidak mengenali tempat di mana dia sekarang. Di mana aku? Ucap Tasya. Kamu sudah sadar. Ucap Fadil yang terlihat begitu bahagia melihat Tasya yang sudah sadarkan diri. Fadil. Ucap Tasya saat melihat sosok pria yang ada di hadapannya kini. Iya Tasya, ini aku Fadil. Aku sangat senang karena akhirnya kamu sudah sadarkan diri. Ucap Fadil yang menggenggam tangan Tasya. Seketika itu pula Tasya menghempaskan tangan Fadil dan menamparkan pipi Fadil dengan air mata yang terus mengalir dari pelupuk matanya. Kenapa kamu tega padaku Fadil? Kenapa kamu tega memisahkan aku dengan Arya dan juga anakku Axel? Axel masih sangat membutuhkanku. Ucap Tasya di sela-sela tangisnya. Tidak, aku tidak bermaksud untuk memisahkan kamu dengan anakmu. Kamu sangat menyayanginya dan aku tahu itu, dia pun lahir dari rahim, karena itu aku juga menyayanginya Tasya. Ucap Fadil. Kamu ingatkan kalau aku pernah bilang padamu anakmu adalah anakku, juga aku akan menyayangi dia seperti aku menyayangi anakku walaupun dia bukan darah dagingku. Tadinya aku akan membawa dia juga tapi Arya menghalanginya, karena itu Nandan tidak berhasil membawanya. Tapi kamu tenang saja, aku akan mengambilnya lagi nanti. Sambung Fadil sambil membelai rambut Tasya, namun lagi-lagi Tasya menepis tangan Fadil. Jangan sentuh aku. Aku membencimu Fadil. Pergi. Pergi dari sini, aku tidak ingin melihat wajahmu itu. Teriak Tasya. Fadil pun akhirnya menuruti ucapan Tasya. Fadil kembali ke kediaman Sanjaya. Fadil langsung pergi menuju kamarnya, tidak memperdulikan Yosi maupun Adit yang memanggilnya. Fadil langsung memasukkan beberapa setel pakaiannya ke dalam koper. BBRUUGG. Pintu kamar Fadil terbuka dengan begitu kerasnya. Fadil yang kaget pun langsung melihat ke arah pintu dan dia melihat Yohan tengah berdiri di tengah pintu. Untuk apa kamu masuk ke dalam kamarku? Bukannya sudah aku katakan kalau tidak ada yang boleh masuk ke dalam kamarku tanpa seizinku? Ucap Fadil. Dengan langkah cepat Yohan menghampiri Fadil dan Yohan pun menjatuhkan pukulan keras di wajah Fadil. Hei, jawab dengan jujur. Di mana Tasya? Tanya Yohan dengan suara yang lantang sambil menarik kerah baju Fadil. Kamu tidak salah bertanya kan Kak? Ucap Fadil dengan tersenyum licik pada Yohan. Kamu jangan pura-pura tidak tahu Fadil. Aku tahu kalau Tasya ada bersamamu saat ini. Katakan padaku di mana Tasya sekarang juga. Aku bukan anak kecil yang bisa dengan mudah kamu bohongi, dan jangan lupa aku ini kakakmu. Jadi aku tahu siapa kamu dan seperti apa kamu Fadil, ucap Yohan. Harusnya kamu bisa belajar dari kesalahan kamu sebelumnya. Apa kamu mau dihancurkan oleh Arya lebih dari yang sebelumnya? Apa kamu mau itu terjadi kembali? Aku sebagai kakakmu tidak akan pernah rela jika itu terjadi lagi padamu Fadil. Jadi berhentilah melakukan semua ini. Sambung Yohan. Semua tidak ada hubungannya denganmu dan berhentilah mencampuri urusanku. Dan jangan kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu masih mencintai Tasya dan kamu akan terus berusaha untuk mendapatkan Tasya kembali, iya kan? Ucap Fadil. Iya, kamu benar, aku memang masih mencintai Tasya. Tapi aku tidak ingin memiliki Tasya kembali, kamu tahu kenapa? Karena aku tidak ingin berurusan dengan Arya. Bisa saja dengan mudah Arya menghancurkan keluarga kita sampai ke akarnya. Tapi kita masih beruntung karena dia tidak menghancurkan keluarga kita sampai saat ini. Karena itu aku tidak ingin mencari gara-gara dengan dia lagi. Jawab Yohan. Yohan pun langsung pergi meninggalkan Fadil. Fadil langsung kembali membereskan barang-barang pentingnya. Setelah itu Fadil pun langsung pergi meninggalkan kediaman Sanjaya. Saat Fadil pergi dari kediaman Sanjaya, Jessica mengikutinya dari belakang dan Jessica mengikuti Fadil sampai di tempat di mana Tasya disekap oleh Fadil. Tasya kini tengah duduk dengan tangan dan kaki yang diikat karena sedari tadi Tasya berusaha untuk melarikan diri.
Saat Fadil datang, Fadil langsung membukakan ikatan di kaki Tasya dan Fadil pun langsung membawa Tasya pergi dan dengan terpaksa Tasya pun mengikuti langkah Fadil karena Fadil terus menarik tangan Tasya. Hari pun semakin gelap. Karena itu Fadil berencana untuk membawa Tasya jauh-jauh dari negara ini sebelum diketahui oleh Arya. "Kamu mau membawaku kemana?" tanya Tasya yang berusaha berontak. "Aku akan membawamu pergi jauh dari sini Tasya," jawab Fadil. "Tidak. Aku tidak mau," teriak Tasya. "Aku juga tidak mau Tasya. Tapi mau bagaimana lagi? Semua ini aku harus lakukan atau kalau tidak aku akan kehilangan kamu lagi. Aku tidak mau itu," jawab Fadil. "Lepaskan aku Fadil, anakku membutuhkan aku," ucap Tasya. Namun kali ini ucapan Tasya tidak digubris oleh Fadil sedikit pun. Jessica dengan setia terus mengikuti mobil Fadil pergi membawa Tasya. Namun secara tiba-tiba Jessica langsung menghentikan mobilnya saat mobil Fadil yang tiba-tiba saja berhenti di tengah-tengah jalan. "Ada apa ini? Kenapa mobilnya tiba-tiba saja berhenti? Jangan-jangan aku ketahuan," ucap Jessica. Jessica pun memperhatikan mobil Fadil terus. Dan sepertinya ada orang yang menghalangi jalan mereka. Dengan senantiasa Jessica melihat dan merekamnya untuk dijadikan barang bukti kalau sewaktu-waktu akan terjadi sesuatu. "Hei, turun dari mobil," ucap seseorang yang baru saja turun dari mobil yang menghalangi jalan mobil Fadil. "Siapa mereka?" tanya Fadil pada Nandan. "Saya tidak tahu Tuan," jawab Nandan. Kalian turun dan hadapi mereka," sambung Nandan pada anak buahnya. Tanpa basa-basi lagi anak buah Nandan pun turun dan menghadapi mereka. Namun Nandan dan Fadil tidak menyangka dengan apa yang sedang mereka lihat. Dalam hitungan menit anak buahnya telah dihabisi tanpa tersisa satu pun. "Hai, kalian cepat serahkan wanita yang bersama kalian atau kalau tidak kalian semua akan kami habisi," ucap orang itu lagi. "Sepertinya mereka menginginkan Nona Tasya," ucap Nandan. "Kamu benar," jawab Fadil. "Tasya, apa kamu mengenal mereka?" tanya Fadil pada Tasya. "Tidak. Aku tidak mengenal mereka," jawab Tasya. Dor. Secara tiba-tiba mobil Fadil ditembaki, namun untungnya Nandan dan Fadil tidak terkena peluru mereka. Begitu pula dengan Tasya. Dengan cepat Nandan pun langsung melajukan mobilnya kembali walaupun dia harus menabrak beberapa orang-orang itu. Dengan kecepatan tinggi Nandan berusaha untuk kabur dari mereka. Namun sayang usaha mereka gagal karena mobil mereka berhasil dicegah kembali. "Sepertinya mau tidak mau kita harus menghadapi mereka Tuan," ucap Nandan. "Iya, mereka mengincar Tasya dan apa menurutmu mereka ingin membunuh Tasya?" ucap Fadil. "Sepertinya begitu Tuan. Karena terlihat sangat jelas dari cara mereka. Kalau mereka ingin membunuh Nona Tasya. Karena sedari tadi mereka meminta kita untuk menyerahkan Nona Tasya," jawab Nandan. Dengan cepat Fadil membuka ikatan tangan Tasya. "Bila ada kemungkinan pergilah sejauh mungkin. Karena aku sendiri tidak yakin kalau aku dan Nandan akan menang menghadapi mereka," ucap Fadil pada Tasya. Dan dengan cepat Fadil mencium kening Tasya dan Tasya pun sudah tidak bisa mengelak. "Berjanjilah untuk tetap hidup. Aku lebih rela kamu hidup dengan pria lain dibandingkan kamu harus mati," sambung Fadil. "Maaf Tasya," ucap Fadil kembali. Fadil dan Nandan langsung keluar dari dalam mobil untuk menghadapi mereka. Sedangkan Tasya hanya mengamati sambil mencoba untuk melarikan diri sesuai ucapan Fadil. Tasya langsung kabur saat tidak ada yang melihat. Namun entah dari mana datangnya ada orang yang membawa pisau di hadapan Tasya secara tiba-tiba. "Siapa kamu?" tanya Tasya. "Siapa aku tidak penting. Yang terpenting saat ini adalah kamu mati," ucap orang itu yang sepertinya adalah seorang perempuan. Mau tidak mau Tasya pun harus menghadapi dia. Walaupun Tasya tahu kemungkinan untuk menang hanyalah sedikit. Setelah beberapa menit Tasya pun sudah mulai kelelahan, terlebih lagi Tasya sudah mendapatkan luka parah. Sama halnya dengan Tasya, orang itu pun sudah mendapatkan luka dari Tasya, namun karena kondisi tubuh mereka yang berbeda membuat Tasya lah yang kalah. "Sudahlah, mengalah saja. Percuma saja kamu melawan karena tetap saja hasilnya kamu akan mati di tanganku dan dengan begitu tidak akan ada yang menghalangi jalanku lagi," ucap orang itu. "Sekarang terima ajalmu Tasya," sambungnya. Cureps. Pisau yang dibawa orang itu pun menancap tepat di perut. Tapi bukan perut Tasya melainkan perut Fadil karena Fadil melindungi Tasya. "Fadil!" teriak seseorang dari arah yang berlawanan.
Sial, ada orang lain, ucap orang itu yang kemudian langsung membawa Tasya pergi dibantu oleh anak buahnya dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Hei, berhenti kalian, teriak seorang pria yang berusaha mengejar namun gagal yang tidak lain adalah Yohan. Fadil, Fadil bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit, ucap Yohan. Jessica, Nandan cepat bantu aku, ucap Yohan pada Jessica dan Nandan. Yohan datang bersama Jessica karena memang Jessica yang menghubungi Yohan untuk segera datang. Namun sayang Yohan datang terlambat. Sedangkan Tasya kini dibawa ke tengah-tengah laut dengan dalam keadaan yang setengah sadar karena luka yang dialaminya cukup parah dan tanpa basa-basi lagi Tasya pun langsung dilempar ke tengah lautan. Selamat jalan dan sampai jumpa di akhirat, ucap perempuan itu, yang kemudian langsung pergi kembali bersama anak buahnya. Saat di dalam air Tasya masih dalam keadaan setengah sadar. Ingin rasanya Tasya berenang untuk ke permukaan laut tapi Tasya tidak mempunyai tenaga lagi. Tasya pun hanya bisa pasrah dan berdoa semoga dia bisa selamat. Namun tak lama Tasya merasa tangannya ditarik oleh sesuatu. Saat Tasya ingin melihat Tasya langsung tidak sadarkan diri. Garis bawah. Keesokan harinya di kediaman Sanjaya tengah berkabung atas meninggalnya Fadil. Karena luka tusuk yang Fadil dapatkan sangat dalam dan fatal yang akhirnya membuat Fadil tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun sebelum Fadil meninggal, Fadil telah membuat surat yang dia tulis untuk Arya. Namun tidak ada satupun yang tahu isi surat itu selain Fadil dan Nandan sendiri. Nandan pergi menuju kediaman Arya untuk mengantarkan surat yang ditulis Fadil untuk Arya. Karena Arya sudah pulang dari rumah sakit bersama anaknya. Tuan, permisi, ada yang mencari Tuan, ucap salah satu bodyguard yang ada di rumah Arya. Ada apa? Kamu tahu kan saya tidak ingin diganggu, jawab Arya. Maaf Tuan, tapi dia bilang ini sangat penting. Dan dia tidak mau berbicarakan selain pada Tuan, ucap bodyguard itu. Baiklah, tunggu sebentar, ucap Arya. Setelah 10 menit Arya pun turun dan menemui tamunya yang tak lain adalah Nandan. Arya pun sangat marah saat melihat wajah Nandan. Mau apa kamu di sini? Tanya Arya. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengantarkan surat dari Tuan Fadil untuk Anda, ucap Nandan. Nandan pun menyerahkan sebuah kertas yang dimana kertas itu dipenuhi oleh noda merah darah. Arya pun menatap Nanda tajam karena menurut saya itu adalah surat ancaman dari Fadil. Apa maksudnya ini? Kalian mengancam saya, ucap Arya dengan nada tinggi. Sabar Tuan. Dan sebaiknya Anda baca saja dulu sebelum menyimpulkan sesuatu, jawab Nandan. Dan dengan terpaksa Arya pun membuka dan membaca isi surat dari Fadil itu. Arya, aku tahu mungkin ini adalah kesalahanku. Aku tidak tahu kalau semua ini akan terjadi. Tapi yang perlu kamu tahu ini semua karena aku begitu mencintai dan menyayangi Tasya. Aku ingin Tasya selalu bahagia. Aku tidak mempercayai siapapun lagi setelah Kak Yohan menyakiti Tasya. Karena itu aku selalu mencoba untuk membawa Tasya pergi dan membuatnya bahagia. Tapi kini aku sudah tidak mampu melindungi Tasya lagi. Ini adalah perlindungan dan pengorbanan cintaku yang terakhir untuk Tasya. Dan aku harap kamu bisa menyayangi dan mencintai Tasya dengan sepenuh hati, jaga dan bahagiakan dia. Aku memohon padamu, temukan Tasya secepatnya. Aku mohon padamu Arya, ini adalah permintaanku yang terakhir untukmu. Isi surat Fadil. Apa maksudnya ini? Jadi kalian yang menculik Tasya, ucap Arya dengan nada tinggi. Benar, jawab Nandan. Lalu maksudnya apa ini? Kenapa Fadil bilang aku harus bisa menemukan Tasya secepatnya dan pengorbanan yang terakhir apa itu maksudnya? Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Fadil, ucap Arya. Benar, memang Nona Tasya dibawa olehku atas suruhan dari Tuan Fadil. Tapi saat kami dalam perjalanan menuju bandara untuk membawa Nona Tasya pergi dari negara ini, tiba-tiba saja mobil kami dihadang oleh para pembunuh yang entah itu suruhan siapa. Kami sudah berusaha kabur dan melawan mereka dan Tuan Fadil membebaskan Nona Tasya saat Tuan Fadil dan aku akan melakukan perlawanan. Namun sayang Nona Tasya pun tertangkap. Nona Tasya sempat melawan namun karena kondisi tubuh Nona Tasya yang tidak baik akhirnya dia pun tidak sanggup untuk melawan lagi, ucap Nandan. Dan akhirnya saat Nona Tasya akan ditusuk oleh pisau, Tuan Fadil mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nona Tasya sedangkan aku berusaha menghalangi orang yang akan mencegah Tuan Fadil untuk menyelamatkan Nona Tasya. Karena memang tujuan utama mereka adalah untuk membunuh Nona Tasya.
Sambung Nandan. Jadi Fadil sudah meninggal. Lalu di mana Tasya? Tanya Arya. Iya. Tuan Fadil sudah meninggal untuk menyelamatkan Nona Tasya. Jawab Nandan. Saat Johan dan Jessica datang, orang-orang itu langsung membawa Nona Tasya pergi. Sambung Nandan. Arya pun langsung memukul Nandan karena terlalu emosi. Semua ini berawal gara-gara Fadil dan Nandan, semuanya menjadi semakin rumit. Ini semua gara-gara kalian, teriak Arya. Tapi orang itu memang mengincar Nona Tasya dan berusaha untuk membunuh Nona Tasya. Kami pun melakukan perlawanan dan berusaha untuk menyelamatkan Nona Tasya. Bahkan Tuan Fadil sendiri mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Nona Tasya. Jadi tidak sepenuhnya Anda bisa menyalahkan aku dan Tuan Fadil. Jawab Nandan. Bukannya Anda orang yang berkuasa. Kenapa Anda seakan-akan seperti orang lemah? Sambung Nandan. Kalau aku memang orang yang berkuasa, lalu kenapa? Aku berkuasa tapi aku bukanlah orang yang sempurna. Aku bisa saja menghancurkan siapapun, bahkan dari dulu bisa saja aku menghancurkan keluarga Sanjaya ataupun Wirawan atas perlakuan mereka kepada Tasya, dan saat di London aku pun bisa langsung membunuh kamu dan Fadil. Tapi aku tidak mau itu. Aku tidak mau jadi orang yang arogan. Aku tidak mau jadi orang yang menyalahgunakan kekuasaanku. Aku tidak mau jadi orang yang egois yang hanya mementingkan keinginanku sendiri, yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang aku inginkan hanya karena aku berkuasa. Aku adalah orang yang berpendidikan, aku bukan orang yang bodoh, karena itu aku harus melihat dengan jelas, bukan hanya melihat orang yang aku benci yang ingin aku hancurkan. Tapi aku harus melihat jauh dari apa yang aku lihat di hadapanku. Di belakang mereka masih banyak orang-orang yang mencari sesuap nasi untuk keluarga mereka. Jika aku hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, apa kamu tahu mereka yang berada di belakang orang-orang yang aku hancurkan mau cari makan di mana? Mau memberi makan apa kepada keluarganya? Aku tidak sepicik itu dan aku tidak setega itu pada orang-orang yang memang tidak bersalah. Tidak seperti kalian yang hanya mementingkan keinginan kalian dan mementingkan keegoisan kalian sendiri tanpa berpikir akibat dari perbuatan kalian. Ucap Arya. Kamu tahu kenapa? Karena sedari kecil aku selalu diajarkan sesuatu yang baik oleh keluargaku. Boleh saja aku memberi ancaman pada orang yang berbuat tidak baik pada keluargaku. Boleh saja aku memberi pelajaran kepada mereka agar mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi aku tidak boleh benar-benar menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, karena untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai status dan mendapatkan kebahagiaan itu tidak mudah. Ingat itu. Jadi kalau kamu ingin menghancurkan seseorang, lihat dengan jelas dan baik-baik apakah ada orang-orang yang tidak bersalah yang akan terkena imbasnya juga. Kalau sampai itu terjadi dan kalian tetap melakukannya, itu berarti kalian bukanlah orang yang berakal, melainkan kalian adalah orang-orang yang tidak punya akal dan tidak punya hati, karena kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri. Sambung Arya. Nandan pun hanya diam, tidak menjawab apapun yang saya katakan oleh Arya. Karena apa yang Anda katakan semua ada benarnya. Anda benar-benar orang yang sangat bijak, Tuan Arya. Kalau begitu Tuan Fadil benar-benar tepat mempercayakan Nona Tasya pada Tuan Arya. Dengan begitu aku pun bisa menjalankan keinginan Tuan Fadil yang terakhir, yaitu melindungi Nona Tasya dan Tuan Arya dari orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan mereka secara diam-diam. Batin Nandan.